Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang pengembangan ekstrakurikuler kesenian di sekolah dasar. Nama saya Ayu Lestari sebagai moderator dan teman saya bernama Ayu Setianingrum, Fitri Amalia, Amelia Fardila, dan Sukmono Dia. Pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ekstrakurikuler kesenian ialah pendidikan di bidang kesenian yang dilakukan di luar mata pelajaran di sekolah dasar. Tujuan ekstrakurikuler kesenian itu sendiri yaitu sebagai media untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik di bidang kesenian. Selanjutnya, fungsi ekstrakurikuler kesenian terdiri dari 4 fungsi. Pertama, fungsi pengembangan, kedua, fungsi sosial, ketiga, fungsi rekreatif, keempat, fungsi persiapan karir. Visi dan misi kegiatan ekstrakurikuler kesenian. Visi kegiatan ekstrakurikuler kesenian di SD adalah berkembangnya potensi seni, kreativitas, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian peserta didik secara optimal melalui kegiatan-kegiatan di luar kegiatan intrakurikuler. Kemudian, misi ekstrakurikuler kesenian. Yang pertama, memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi, bakat, minat peserta didik dalam bidang kesenian. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan sejumlah kegiatan kesenian yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri secara optimal melalui kegiatan mandiri dan kelompok. Selanjutnya, prinsip ekstrakurikuler kesenian. Yang pertama, bersifat individual, yaitu ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan potensi atau bakat peserta didik masing-masing. Yang kedua, bersifat pilihan, yakni ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh peserta didik secara sukarela. Yang ketiga, keterlibatan aktif, yaitu kegiatan ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing. Yang keempat, menyenangkan. Ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi peserta didik. Kemudian, yang kelima, membangun motivasi. Kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat peserta didik untuk berlatih dengan baik dan giat. Kemudian yang terakhir, pemanfaatan sosial, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan tidak melupakan kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada bentuk dan jenis ke ekstrakurikuler. Di sini ada 4, yaitu seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni teater. Yang pertama, seni musik. Di sini seni musik ada 2, yaitu yang pertama musik tradisi, yang kedua musik non tradisi atau musik kreasi. Yang kedua, seni tari. Di dalam seni tari ini ada 2, yaitu tari tradisi, tari kreasi. Selanjutnya, seni rupa. Yang pertama, di dalam seni rupa itu ada karya seni rupa 2 dimensi, karya seni 3 dimensi. Selanjutnya, seni teater. Di dalam seni teater itu ada 2 juga. Yang pertama itu teater tradisi, yang kedua teater non tradisi. Ada materi kegiatan ekstrakurikuler kesenian. Yang pertama, di dalam seni musik itu materinya ada bernyanyi dan bermain musik. Yang kedua, seni tari. Di dalam seni tari materinya itu ada tari tradisi dan tari kreasi. Yang ketiga, seni rupa. Di dalam seni rupa itu materinya menggambar dan membentuk. Dan yang terakhir, seni teater. Di dalam seni teater itu ada teater tutur, teater gerak, teater boneka, teater drama, dan teater musikal. Selanjutnya, pengembangan metode dan evaluasi pembelajaran ekskul sekolah dasar. Di dalam ekskul kesenian di sekolah dasar, jika ingin mencapai hasil yang maksimal itu dengan cara melakukan pengembangan metode pembelajaran. Contohnya dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, demonstrasi, atau metode yang lainnya yang menarik. Dan yang kedua itu melaksanakan evaluasi pembelajaran, yaitu dengan mengulang pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian ada struktur organisasi ekstrakurikuler kesenian di sekolah dasar. Yang pertama ada penasihat. Yang menjadi penasihat ialah kepala UPTD, pengawas SD, dan juga komite sekolah.
Tugas dari penasihat ini ialah memberikan kritik dan saran atas rancangan program, rancangan kegiatan, dan penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler kesenian. Kemudian ada penanggung jawab. Yang bertindak sebagai penanggung jawab adalah kepala sekolah. Di sini tugas penanggung jawab adalah bertanggung jawab dalam menetapkan koordinator ekstrakurikuler dan juga penyediaan instruktur ekstrakurikuler kesenian di sekolah dasar. Kemudian ada koordinator. Tugas dari koordinator ini adalah bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler kesenian di sekolah. Kemudian ada instruktur, mulai dari instruktur ekstrakurikuler seni rupa, seni tari, seni musik, hingga seni teater. Tugas dari instruktur ialah bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler kesenian di sekolah, dan juga menyusun, mengatur, dan melaksanakan kebijakan kegiatan ekstrakurikuler kesenian yang telah diatur oleh sekolah. Kemudian ada pembiayaan. Pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler kesenian di sekolah dasar dapat bersumber pada anggaran seperti swadaya, komite sekolah, dana BOS, sponsor, dan juga orang tua siswa. Kemudian untuk pembiayaan dapat dirancang untuk berbagai jenis kebutuhan, misalnya seperti struktur organisasi, kesekretariatan, sarana dan prasarana, dan biaya produksi. Saya Fitri Amalia. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Dalam kegiatan ekstrakurikuler kesenian, terdapat peserta kegiatan dan jadwal pelaksanaannya. Peserta dalam kegiatan ekstrakurikuler kesenian adalah seluruh peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 5 yang dikelompokkan berdasarkan minat dan bakatnya. Terus jadwal pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler kesenian di sekolah dasar dilakukan di luar jam mata pelajaran dan dilaksanakan 1 minggu sekali dengan durasi 1-2 jam. Dalam 1 semester dilaksanakan maksimal 18 kali pertemuan. Kemudian ada penyusun rencana ekstrakurikuler kesenian. Yang pertama itu menyusun kegiatan berdasarkan ketentuan rencana kegiatan sekolah atau rencana kegiatan anggota sekolah. Yang kedua itu membahas rencana kegiatan pada rapat komite sekolah. Yang ketiga itu memasukkan rencana kegiatan pada RKAS dan mengkoordinasikan program kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat itu mengatur dan mendistribusikan tugas sesuai dengan bidangnya. Yang kelima itu membuat rencana evaluasi pelaksanaan. Yang keenam itu memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja tim pelaksanaan. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan. Yang pertama itu ketersediaan sarana dan prasarana. Yang kedua itu ketersediaan instruktur. Yang ketiga itu ketersediaan program. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kegiatan ekstrakurikuler kesenian di sekolah dasar merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang didukung mata pelajaran seni budaya dan prakarya serta untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik di sekolah dasar. Jenis kegiatan ekstrakurikuler kesenian yang dikembangkan di sekolah terdiri dari beberapa jenis kesenian, diantaranya seni musik, seni rupa, teater, dan seni tari. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.